Tapi karena Al-Quran ini adalah wahyu dengan segala kesempurnaannya, maka seolah-olah juga ingin menggambarkan bahwa karakter manusia salah satunya yang diwakili oleh Bani Israel atau Yahudi Nasrani secara umum bisa saja menjadi karakter yang terus akan terlibat ya di dalam dinamika kehidupan, terutama dalam dinamika kehidupan dakwah. Demikian pula kita menjadi paham ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada zamannya, yang padahal ayat-ayat itu menceritakan zaman Yahudi Nasrani pada zaman Nabi Isa dan pada zaman Nabi Musa. Oleh karena itu berarti pada zaman Nabi Muhammad pun juga ya, tantangan-tantangan dakwah menghadapi kelompok-kelompok seperti itu tidak berarti hilang. Itu mungkin pesan yang paling penting untuk kita catat, supaya kita mengungkap ayat tentang kejadian masa lalu tidak hanya seperti kita menonton, tidak hanya seperti kita menyaksikan, tapi sebetulnya kita pun juga bagian dari proses perjalanan waktu yang mungkin kita juga sama bergelut, bergelindang ya, bahkan mungkin berikhtilat ya, bergabung ya, menyatu dengan berbagai pola kehidupan yang digambarkan dengan Al-Quran. Baiklah hadirin waktu iman, ayat 111 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Diungkapkan dalam ayat ini, wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, bisa kita artikan berkata, beranggapan, berpendapat ya, bahkan juga bisa diartikan berkeyakinan, tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Ai qala al-yahud la yadkhulul jannah illa man kana yahudiyan wa qala an-nasara la yadkhulul jannah illa man kana nasraniyan. Maksud kalimat ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa baik Yahudi maupun Nasrani, mereka sama-sama mengklaim keduanya adalah, kedua kelompok itu adalah ahli surga. Jadi bukan mereka berbicara bersama-sama ya, bukan mereka berhimpun, berkelompok, menyatu, mengatakan bersama, tapi ayat ini meringkas pernyataan masing-masing, baik itu Yahudi maupun Nasrani, mengklaim bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi, kata orang Yahudi. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Nasrani, kata orang Nasrani. Begitu. Kenapa demikian? Karena nanti pada ayat berikutnya akan digambarkan. Pada ayat berikutnya akan digambarkan pada 113 bahwa masing-masing mereka saling saling menegasi, saling melemahkan. Nanti kita lihat pada ayat 113-nya, qalatil yahudu la yasatin nasara ala say wa qalatin nasara la yasatil yahud ala say. Menurut orang Yahudi, orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Maksud nggak ada apa-apanya, mereka adalah para pendosa, para pelanggar. Mereka adalah orang-orang yang tidak. Jadi orang Yahudi menuduh orang Nasrani adalah orang-orang yang tidak taat kepada Isa. Orang Nasrani juga sama, menuduh orang-orang Yahudi tidak taat kepada Nabi Musa. Dibentuk dalam bentuk narasi yang lebih umum, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Yahudi akan mengatakan dalam bentuk kalimat yang isbatiyah, kalimat yang mengkhususkan, kalimat yang mentahsis, tidak ada yang akan masuk surga kecuali Yahudi. Tidak ada yang masuk surga kecuali Nasrani, begitu kan? Berarti ini berlaku khusus. Yahudi hanya mengaku hanya Yahudi yang masuk surga, Nasrani juga sama, hanya Nasrani yang masuk surga. Karena kalau kemudian disebut dua-duanya jadi bukan isbatiyah, jadi bukan kekhususan kalau disebut dua-duanya. Jadi kita
Posisikan dulu kalimat ini, Al-Quran hanya merangkum pernyataan masing-masing mereka, begitu. Itu yang dimaksud dengan kalimat wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana yahudiyan aw nasara. Kemudian Al-Quran merespon, Al-Quran menjawab, tilka amaniyuhum, itulah amaniyuhum, angan-angan mereka, itulah hayalan-hayalan mereka, hayalat wa ahlam. Hayalat itu adalah hayalan, ya, tahayul. Al-Quran langsung menjawab bahwa mereka yang mengklaim bahwa mereka ahli surga, baik itu Yahudi dan Nasrani, itu dasarnya angan-angan, dasarnya bukan petunjuk, dasarnya bukan pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Al-Quran berani mengatakan demikian? Begitu kan? Ya. Maka pada kalimat berikutnya Rasulullah Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk menjawab pernyataan mereka. Qul, katakanlah oleh Muhammad, hatu burhanakum, datangkanlah oleh kalian burhanakum. Burhan di sini maksudnya dalil, burhan di sini bentuknya hujah, alasan, ya. Mana alasan kalian ketika kalian mengatakan bahwa hanya Yahudi lah yang layak masuk surga dan hanya Nasrani yang layak masuk surga? Mana alasan kalian? In kuntum shodiqin, jika benar, jika kalian dalam keadaan benar, jika kalian tidak berdusta, jika kalian jujur. Jika kalian benar berarti mereka tidak bisa membuktikan alasan kebenarannya terhadap apa yang mereka akui, apa yang mereka klaim bahwa mereka adalah ahli surga. Ya, sampai di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kenapa Al-Quran mengangkat? Tentu saja ini mewakili wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada anak cucu Bani Israel, orang-orang Yahudi. Justru Nabi Muhammad ingin mengarahkan pemahaman mereka yang keliru, bahwa sebetulnya Yahudi Nasrani itu sejak awal berkeberadaannya mereka tidak pernah sama. Mereka hanya mau bersama ketika mereka menghadapi Nabi, menghadapi Rasul, menghadapi Musa, menghadapi Isa, termasuk menghadapi Muhammad. Oleh karena itu nanti kita akan menemukan ayat lain ketika ayat itu dikatakan tahsabuhum jam'a wa qulubuhum satta. Kau melihat mereka seperti bersatu padahal hati-hati mereka terpecah-pecah. Jadi sebetulnya ayat ini sasarannya bagi orang-orang kafir sebetulnya, ya. Jadi bukan dibalik orang kafir yang memandang orang Islam seperti itu, enggak berlaku bagi Islam itu. Justru ini menggambarkan tentang kekufuran, bahwa sampai kapanpun tabiat kekufuran itu tidak pernah menggambarkan satu kesatuan. Mereka hanya bersatu ketika ada pada kepentingan yang sama. Dalam bahasa politisnya kan musuhnya musuhku adalah kawanku, kan begitu, ya. Musuhnya musuhku adalah kawanku. Jadi berkawan itu ya dengan siapa? Ya dengan yang memusuhi musuhku, gitu. Karena tahu orang Yahudi itu memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad, orang Nasrani, maka mereka seolah bersatu. Padahal begitu kita lihat sampai ke dalam-dalamnya, maka mereka saling mengklaim bahwa mereka lah ahli surga. Yang menarik di sini, hadirin ikhwatul iman, adalah ketika Rasulullah diperintah oleh Allah untuk tidak membiarkan statement itu mengalir, gitu kan, ya. Jadi bagi kita mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan dalam ayat ini, biasakanlah ya. Rasulullah itu oleh Allah selalu ditegur, selalu disuruh, dipaksa untuk bicara terhadap siapa? Bicara terhadap orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Katakanlah oleh kamu, sampaikan kepada mereka. Apa yang sampaikannya? Hatu burhanakum, mana hujah kalian, begitu kan? Mana hujah kalian jika kalian benar? Coba bayangkan oleh kita semua bahwa ada pesan-pesan yang seringkali banyak dilupakan oleh umumnya umat Islam ketika mereka dihantam oleh isu-isu kesesatan. Maka kadang-kadang cukup dengan sibuk
menjawab sendiri gitu kan ya. Artinya mencari jawaban kemudian disebarkan di lingkungan sendiri gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat pesan ayat ini justru harusnya ditutup dulu, sampaikan kepada mereka dan minta pertanggungjawaban. Hatu burhanakum, mana hujah kalian? Kalian berani mengatakan bahwa yang masuk surga itu hanya Yahudi, bahwa tidak ada orang lain yang layak kecuali Yahudi, kata sinek Yahudi. Jika kalian benar, tunjukkan hujah, tunjukkan argumennya, apa alasannya. Sehingga nanti terjadi dinamika berhadapannya itu bebannya ada di mereka. Karena mereka harus menjelaskan terus. Nah, kalau kita malah sekarang dibalik, bebannya di kita sibuk untuk mencari dalil, wah sebetulnya itu salah. Kalau kita melihat para pendahulu kita, para mujahid-mujahid, ya, tokoh-tokoh pejuang, itu mereka itu bukan pelit dalil, tapi mereka justru ingin tahu dulu seperti apa peluru lawan gitu. Begitu Yahudi Nasrani mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara, maka langsung mengatakan Al-Quran tilka amaniyuhum. Amaniyuhum itu apa? Hoak itu, bohong itu, ngigau itu, apalagi ngelindur gitu kan ya. Kalau itu benar, tunjukkan alasannya apa engkau mengatakan begitu. Alasan bahwa hanya Yahudi, hanya Nasrani, dan itu dijamin tidak bisa. Tidak mungkin bisa. Sebab apa ya? Sebab mereka harus merujuk ke mana? Merujuk ke Taurat, merujuk ke Injil, ya malah justru akan mengkik balik terhadap pernyataan mereka. Disinilah bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa ya perlu kita menyerang itu, memberikan peluru kita, maka harusnya jatuhkan dulu lawan itu kan, dijatuhkan, minimal jatuhkan mentalnya gitu. Nah baru setelah itu muncullah kalimat berikutnya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muslimun falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim walahum yahjanun. Yang benar adalah, nah begitu, setelah berhasil menundukkan mereka dan mereka tidak bisa menjawab ya, tidak bisa lagi memberikan argumen, dan mereka hanya membuktikan bahwa mereka memang betul-betul hanya menghayal, barulah kita isi bala man aslama wajhahu lillah. Yang benar adalah siapapun orang yang berserah diri, menyerahkan wajahnya, mengarahkan arah hidupnya lillah kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia pun juga kemudian berbuat muhsin, berbuat kebaikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka mereka layak mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yahjanun, dan mereka tidak akan punya rasa takut, mereka juga tidak akan pernah bersedih hati.